bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu link yang ada di deskripsi. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang bisa dibilang perang balas dendam dari Quraisy kepada kaum muslim setelah dia kalah di Perang Badar. Nah, untuk yang belum menonton video silahkan tonton aja di link di deskripsi dulu biar penjelasan ini nyambung. Jadi setelah kemenangan Perang Badar, Islam ini memperoleh kedudukan yang kuat di Madinah. Nah, kebangkitan Madinah merupakan suatu hal yang tidak mengembirakan bagi kaum Quraisy yang menganggapnya sebagai suatu ancaman besar bagi kepentingan politik dan perdagangan mereka. Ini menurut Sumawati. Kenapa ini merupakan kabar buruk bagi kaum Quraisy? Karena kaum Quraisy sangat-sangat khawatir jika Islam terus meluas maka perluasannya tidak bisa dibendung. Gitu. Nah, di samping itu muncullah Bani Hashim di bawah pimpinan Muhammad. Tidak menyenangkan bagi Bani Umayyah. Oleh karena itu konflik antara kedua cabang suku ini, Quraisy dari Bani Hashim dan Bani Umayyah dari Muslim tidak bisa dielakkan lagi sehingga memunculkan serentetan peperangan yang lain. Kekalahan yang diderita oleh kaum Quraisy ini di peperangan Badar merupakan suatu pukulan yang berat bagi mereka. Nah, kaum Quraisy senantiasa teringat kehancuran mereka atas derita yang dialaminya pada perang Badar ini. Pemuka-pemuka seperti Abu Jahal, lalu ada Utbah, itu mati terbunuh dalam perang Badar kemarin. Nah, akhirnya kekalahan ini memunculkan rasa dendam yang sangat banyak bagi kaum Quraisy sehingga ingin menuntut balas dendam. Untuk itu, dalam waktu yang singkat, mereka kembali menyusun strategi. Abu Sufyan yang juga memimpin di perang Badar itu bagi kaum Quraisy bersumpah bahwa dia tidak akan menyentuh perempuan sebelum kekalahan mereka terbalas. Selanjutnya, para kaum Quraisy ini menyiagakan diri dan dengan perlengkapan perang, bahkan mereka mengundang suku-suku Badui atau bisa dibilang ini adalah suku-suku yang paling mendiami Arab paling lama. Untuk kejelasannya silakan tonton tentang perkembangan Islam atau sejarah agama Islam. Nah, orang Badui ini bisa dipengaruhi oleh kaum Quraisy karena ya secara agama memang masih sama gitu. Selain ini menurut Sumawati tahun 2009. Nah, pasukan muslim untuk melawan pasukan muslim Madinah ini, kaum Quraisy bertekad untuk tidak membelanjakan semua harta kekayaan kafilah perniagaan agar nantinya dapat digunakan untuk perbekalan atau menjadi sebuah peperangan menghadapi kaum muslimin ini. Nah, jadi sebegitu niatnya kaum Quraisy untuk tidak menyisihkan semua uang yang bisa dibilang ya untuk keperluan sehari-harinya, mereka sisihkan uang sebagian dari kaum-kaumnya patungan untuk membeli keperluan untuk perang. Nah, Abu Sufyan ini telah mempersiapkan pasukan dan persediaan yang besar untuk menghadapi perang yang ditujukan untuk balas dendam ini. Nah, setelah Nabi Muhammad mengetahui kesiapan tentang bala tentara Quraisy, maka Muhammad ini bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk membicarakan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, pemuda-pemuda Islam ini dan orang-orang yang dulu tidak ikut serta dalam perang Badar mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar kaum muslimin keluar kota dari kota Madinah, keluar menghadapi musuhnya di luar kota aja. Nah, ini pendapat pertama. Lalu ada pendapat kedua juga, di mana kaum muslimin jangan kemana-mana, tapi bertahan di kota Madinah agar Madinah tidak diambil alih oleh kaum Quraisy. Terdapat seorang muslim yang tidak terima pendapat Muhammad, di mana Muhammad lebih cenderung memilih pendapat pertama karena dipilih secara musyawarah tadi ya. Dipilih secara musyawarah di mana para sahabat lebih cenderung ke pendapat yang pertama. Akhirnya memilih pendapat pertama
harus berangkat keluar kota agar menghadapi kaum Quraisy di luar. Nah, bagi yang tidak terima, ada ini dari sahabat Nabi juga yang bisa disebut seorang munafik lah ya. Dia balik badan dan membawa 300 orang tentara yang sama tujuannya tidak sependapat dengan Muhammad, karena dia ingin mempertahankan di Madinah aja gitu, tidak usah keluar kota. Dengan berkurangnya laskar itu, akhirnya Muhammad tetap melaksanakan dan pergi bersama tentara-tentara yang sudah siap, sangat siap, pergi keluar kota dan mulai mengatur posisi atau mengatur ya strategi lah. Akhirnya mereka sampai ke Bukit Uhud, di mana penempatan laskar tersebut ada 50 orang laskar pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir, diletakkan oleh Nabi pada suatu tempat untuk menutup jalan laskar berkuda Quraisy, karena menurut taktik perang laskar Quraisy itu dapat memutar jalan masuk dari tempat itu untuk memukul kaum muslimin dari belakang. Ini menurut Syarabi tahun 1983. Dalam pertempuran tahap pertama dan awal-awal lah, kaum muslimin ini berhasil menaklukkan kaum Quraisy. Nah, dianggapnya sudah selesai, padahal ini baru permulaan. Kaum muslim, beberapa kaum muslim terutama pemanah ini berebut harta korban-korban yang sudah tidak berdaya lagi, berebut. Akhirnya Khalid bin Walid memanfaatkan, Khalid bin Walid ini dari kaum Quraisy, memanfaatkan keterdesakan itu sebagai kesempatan. Akhirnya dia berhasil mencerai-beraikan kaum muslimin yang tadi berebut harta itu, sampai banyak kaum muslimin yang kabur dari medan peperangan. Nah, akhirnya kaum musyrikin ini dapat menguasai jalannya peperangan lagi. Dan ini menurut Ali dan Afandi ini, setelah beberapa menit kemudian, pada saat Khalid bin Walid ini mengambil kesempatan itu, Muhammad ini berhasil dilempar batu oleh kaum kafir atau kaum Quraisy. Nah, setelah dilempar batu, beliau pingsan. Dianggapnya atau tersebar berita bahwa kabar Muhammad ini telah meninggal, padahal beliau hanya pingsan saja. Akhirnya beliau dibawa ke tempat yang lebih aman, ke campnya. Lalu setelah beberapa menit kemudian beliau siuman, kembali dipapak ke menuju Bukit Uhud, di mana sebagian besar anggota pasukan muslim menunggunya. Pasukannya sangat gembira karena mengetahui Muhammad masih hidup. Ini menurut Ali dan Afandi. Akibat perang Uhud ini, 70 tentara muslim gugur dalam pertempuran itu, dan dari pihak musuh terdapat 23 orang yang terbunuh. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menyobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib, atau yang tadi yang di perang Badar sebelumnya. Dia adalah seorang tokoh yang sangat pandai meracik strategi, tapi terbunuh oleh Hindun binti Utbah. Kemudian mengeluarkan hatinya dan mengunyahnya untuk memuaskan rasa balas dendam atas kematian ayahnya yang terbunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Ini menurut Kusumawati tahun 2009. Oke, jadi perang Uhud ini telah memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kaum muslim, khususnya di masyarakat Jazirah Arab pada umumnya, bahwa perintah seorang Rasulullah harus diteladani atau ditaati, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah merupakan sebuah petunjuk kebenaran, atau ya ini menurut Rasulullah ini udah pasti jalan menuju kebenaran. Selain itu, perang Uhud juga telah membawa perubahan yang lainnya, misal dari perubahan strategi dari militer. Lalu kekalahan pasukan muslim dalam perang Uhud pun tidak menjadikan pasukan muslim lemah, tapi memberikan motivasi yang lebih untuk menyusun strategi di lain perangnya itu. Jadi lebih baik lagi strateginya, dan yang paling penting jangan terlena oleh harta kekayaan kaum-kaum yang sudah tidak berdaya gitu, karena itu bisa saja membutakan tujuan awalnya. Itu mengenai perang Uhud, di mana
Muslim mengalami kekalahan akibat keserakahan dari pasukan-pasukan yang tidak taat terhadap Muhammad. Dari video yang kita bahas tadi, apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait hal materi yang dibahas tadi, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini lebih bermanfaat bagi kalian, kalian bisa support kami dengan cara subscribe dan lonceng notifikasinya diaktifkan. Jangan lupa follow Instagram kami yaitu Missing Link Story. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.